Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu hal yang semestinya kita terima, atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh untuk merampasnya, entah secara paksa ataupun tidak. Dalam hal warganegaraan, hak ini berarti warga berhak mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan keamanan, dan perlindungan hukum. Sedangkan pengertian kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan demi mendapatkan sesuatu hak sebagai warga negara. Oke, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang contoh hak dan kewajiban warga negara serta tugas dan tanggung jawab negara. Contoh hak warga negara Indonesia yaitu yang pertama, ada setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, ada setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Untuk selanjutnya, ada setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang kelima, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dan yang keenam, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Dan yang terakhir, ada setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Untuk yang selanjutnya, ada contoh kewajiban warga negara Indonesia, yaitu yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Dan yang kedua, setiap warga negara membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau Pemda. Dan yang ketiga, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Yang terakhir, setiap warga negara wajib dituntut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa jika bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, ada tugas dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan yang kedua, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Yang ketiga, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk selanjutnya, untuk mempertahankan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pemerintah, pertahanan, dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dan yang kelima, Tentara Nasional Indonesia terdiri
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Untuk selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Selanjutnya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk yang ke-8, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk yang selanjutnya, ada memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Untuk yang ke-10, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Untuk yang selanjutnya, ada memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Untuk yang ke-12, menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Untuk yang ke-13, mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk yang ke-14, ada memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Untuk selanjutnya, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Saya di sini akan menjelaskan tentang wujud hubungan warga negara dengan negara. Wujud hubungan warga negara dengan negara pada umumnya berupa peranan. Peranan pada dasarnya adalah tugas yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki. Hal ini sebagai warga negara secara teori. Status warga negara meliputi status pasif, aktif, positif, dan negatif. Peranan warga negara juga meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap perundang-undangan yang berlaku. Peranan aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peranan positif merupakan aktivitas warga untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peranan negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam mempersoalkan pribadi. Di Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban negara terhadap warganya. Ketentuan selanjutnya mengenai hak-hak dan kewajiban warganya di berbagai bidang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
di bawah Undang-Undang Dasar. Asas hubungan warga negara dibagi menjadi 5. 1. Asas Pancasila. 2. Asas kedaulatan rakyat. 3. Asas negara hukum. 4. Asas kekeluargaan. 5. Asas pembagian kekuasaan. Wujud hubungan negara dengan warga negara mempunyai 4 peran, yaitu peran pasif, yakni merupakan kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cermin dari seorang warga negara yang taat dan patuh kepada negara. Contohnya, yakni kita membayar pajak, bisa jadi pajak motor atau pajak yang lain. Dan peran aktif, yakni merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara. Contohnya kita memilih kepala desa dan kita memberi hak suara kita. Dan peran positif, yakni merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara, pemerintah sebagai konsekuensi dan fungsi pemerintah sebagai pelayanan umum. Contohnya mendirikan lembaga sosial. Selanjutnya peran negatif, yakni merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dan dalam persoalan pribadi yang bersifat pribadi. Contohnya kebebasan warga negara untuk memilih agamanya masing-masing dan sesuai keyakinannya masing-masing.